Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan saya Pipin Arwan Saratu dengan NIM F0121007 dari Prodi Ilmu Politik B Angkatan 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya membuat video sebagai tugas final yang diberikan oleh Bapak Zainuddin Losi, pengampu mata kuliah kepemimpinan. Di sini saya mengangkat satu tema, yaitu kepemimpinan atau leadership berbasis karakter dalam peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Hardi Mulyo, Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Nah, pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian sendiri yang unik dan khas sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain. Gaya atau style hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap sehingga mereka searah dengan kemauan dan aspirasi pemimpin. Nah, padahal semestinya pemimpin merupakan sosok yang menjadi teladan panutan bagi yang dipimpinnya. Beberapa tipe kepemimpinan secara umum adalah autokratik, karismatik, laissez-faire, demokratik untuk melakukan perbaikan mutu. Tetapi kalau setiap kali dan dalam setiap hal harus memberi perintah atau pengarahan akan menimbulkan kesulitan, karena setiap akan melakukan pekerjaan dengan baik itu harus dengan perintah pemimpinnya atau pimpinannya. Dan kalau tidak ada perintah pimpinan, tidak dilakukan pekerjaan dengan baik, maka perbaikan mutu kinerja yang terus-menerus akan sulit diwujudkan. Seorang pemimpin memotivasi pengikut melalui gaya kepemimpinan yang berbasis kearifan lokal Indonesia, yaitu gaya kepemimpinan berbasis karakter. Dalam mewujudkan ini diperlukan saat ini gaya manajemen kepemimpinan yang mengintegrasikan 18 nilai-nilai karakter building ke dalam gaya kepemimpinan pengelolaan PT sehingga tercapai visi dan misi dari perguruan tinggi. Jadi, pemimpin dalam menentukan gaya kepemimpinannya harus mampu menyesuaikan dengan situasi, kondisi pada waktu dan tempat tertentu. Pemimpin-pemimpin yang berhasil adalah mereka yang bisa menyesuaikan perilaku dirinya sesuai dengan tuntutan dari keunikan lingkungannya. Kepemimpinan yang efektif atau tidak efektif itu sangat tergantung akan gaya perilaku yang disesuaikan dengan situasi tertentu. Di sini menurut Kuswadi dalam Winardi tahun 2004 bahwa gaya kepemimpinan yang kurang pas atau kurang cocok dilaksanakan pemimpin kepada pegawainya dapat menurunkan motivasi kinerja dan akhirnya kepuasan kerja. Senada dengan itu, Winardi mendefinisikan pemimpin adalah seseorang yang karena kecakapannya atau kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk menggerakkan usaha bersama ke arah pencapaian sasaran tertentu. Baik, jadi tadi saya menyinggung tentang 18 nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, apa itu 18 nilai karakter? Yang pertama, religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Kemudian yang keempat ada disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima ada kerja keras, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang keenam ada kreatif,
berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Kemudian yang ketujuh ada mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Nah, yang kedelapan ada demokratis. Demokratis itu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Kemudian yang kesembilan ada rasa ingin tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Yang ke-10 ada semangat kebangsaan. Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Kemudian yang ke-11, cinta tanah air. Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan juga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Kemudian yang ke-12 ada menghargai prestasi. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Kemudian yang ke-13 ada bersahabat atau komunikatif. Nah, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Yang ke-14 ada cinta damai. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Kemudian yang ke-15, gemar membaca. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Kemudian yang ke-16, peduli lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam dan sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Kemudian peduli sosial. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang ke-18, tanggung jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, atau alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di antara 18 nilai-nilai karakter bangsa yang saya sudah sebutkan, yang dapat diimplementasikan dalam pola kepemimpinan untuk menjalankan usaha dalam upaya menghindari kejahatan cybercrime. Di sini saya akan menjelaskan ada 6. Yang pertama, nilai kejujuran. Ya, menurut Sugiono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan. Yang kedua ada nilai kemandirian. Kemudian yang ketiga, nilai kedisiplinan. Menurut Sugiono, definisi kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Nah, nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dengan bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. Yang keempat, ada nilai tanggung jawab. Menurut Sugiono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Misalnya kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Kemudian yang kelima ada nilai kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekunan, daya tahan, tujuan, dan daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. Kemudian yang keenam, nilai keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Apabila seorang pemimpin di perguruan tinggi di dalam pengelolaannya membuat suatu pola kepemimpinan yang sudah saya sebutkan 18 tersebut,
diterapkan itu merupakan suatu terobosan teknologi yang terbaru yang selama ini diabaikan, walaupun sebenarnya bukanlah merupakan yang baru karena memang sudah merupakan konsep ajaran agama dan budaya yang dianut. Namun kenyataannya tidak dianggap, namun mengadopsi gaya kepemimpinan pola dari barat dan dianggap tren yang ternyata belum tentu cocok dengan budaya yang ada di masyarakat kita. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan baik tutur kata maupun apa-apa yang saya jelaskan sepanjang materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.